Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizky, NIM 2365098, kelas C. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Cybercrime dan Cyber Law saya, yaitu mereview pertemuan 3 sampai pertemuan 7. Pertemuan 3. Di sini pendahuluannya dulu. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya aktivitas hukum di ruang digital interaksi, komunikasi, dan transaksi elektronik, memerlukan pengaturan hukum yang mampu menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Di sini ada beberapa materinya. Yang pertama itu ada hukum cyber. Hukum cyber itu adalah cabang hukum yang mengatur aktivitas dan hubungan hukum melalui sistem elektronik. Tujuannya menciptakan kepastian hukum, melindungi hak pengguna, serta mencegah penyalahgunaan teknologi informasi. Kedua, ruang lingkup hukum cyber di sini mencakup transaksi elektronik, perlindungan HKI digital, perlindungan data pribadi, kejahatan cyber, keamanan sistem informasi, serta etika dan tata kelola internet. Kemudian pendekatan keamanan di sini dilakukan melalui pendekatan hukum, teknologi, dan sosial etika secara terpadu untuk menciptakan lingkungan digital yang aman. Perkembangan hukum dan tujuan Undang-Undang ITE Cyber Indonesia. Perkembangan hukum cyber Indonesia dimulai dari era praregulasi, berkembang pada masa reformasi hingga lahirnya Undang-Undang ITE tahun 2008 dan revisinya pada tahun 2016 sebagai penyempurnaan regulasi. Tujuan dari Undang-Undang ITE memberikan kepastian hukum transaksi elektronik, melindungi kepentingan nasional, serta mencegah penyalahgunaan teknologi informasi di ruang digital. Kemudian pertemuan 4. Pendahuluannya, perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya aktivitas hukum di ruang digital. Interaksi komunikasi dan transaksi elektronik menyebabkan pengaturan hukum yang mampu menjamin dan perlindungan hukum. Asas-asas penting dalam hukum pidana cyber. Yang pertama itu ada tantangan yurisdiksi. Kejahatan cyber tidak mengenal batas wilayah, bersifat virtual, dan melibatkan banyak negara dalam satu kasus. Locus dan delicti. Locus delicti adalah tempat terjadinya tindak pidana, sedangkan tempus delicti adalah waktu terjadinya tindak pidana. Keduanya penting untuk menentukan hukum yang berlaku. Kemudian asas legalitas. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang telah ada sebelumnya dan hukum pidana tidak berlaku surut. Keempat, asas berlakunya hukum pidana. Indonesia mengenal asas teritorial, nasional aktif, nasional pasif, dan asas universal. Kemudian pengecualian internasional. Beberapa pihak memperoleh imunitas berdasarkan hukum internasional, menambah kompleksitas yurisdiksi. Pertemuan 5. Di pertemuan pendahuluannya, kemajuan teknologi informasi selain membawa manfaat juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru. Jenis-jenis kejahatan teknologi informasi. Pertama, kejahatan teknologi informasi merupakan perbuatan melawan hukum yang memanfaatkan atau menyerang sistem komputer dan jaringan. Kedua, kategori kejahatan teknik informasi, kejahatan dengan komputer sebagai target dan kejahatan dengan komputer sebagai alat. Motif kejahatan TI atau teknologi informasi. Motif ekonomi, politik, sosial, psikologis, dan ideologis. Keempat, carding. Carding adalah penyalahgunaan kartu kredit melalui internet yang bersifat lintas negara dan merugikan banyak pihak. Kelima, modus dan dampak carding dilakukan melalui pencurian data, transaksi ilegal, dan pencucian uang yang berdampak pada kerugian finansial dan menurunnya kepercayaan publik. Kemudian pencegahan. Pencegahannya ini dilakukan melalui pengamanan teknis,
edukasi pengguna, dan kerja sama antar lembaga. Kemudian pertemuan 6, pendahuluan. Pembuktian cybercrime menghadapi tantangan karena sifat bukti digital yang mudah berubah dan sulit dilacak. Di sini ada mekanisme pembuktian cybercrime. Di sini ada 5. Yang pertama, masalah pembuktian digital. Data dapat dimanipulasi, identitas pelaku anonim dan lokasi tidak jelas. Kedua, sistem pembuktian pidana. Indonesia menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Yang ketiga, alat bukti elektronik. Undang-undang ITE mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Keempat, syarat bukti elektronik. Buktinya itu harus utuh, asli, dan dapat diakses dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelima, ada digital forensik. Di sini digunakan untuk menjaga keabsahan bukti melalui proses pengumpulan, reservasi, dan analisis. Pertemuan 7, pendahuluan. Di sini keabsahan alat bukti elektronik ditentukan oleh pemenuhan syarat formil dan materi. Keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan. Yang pertama, syarat formil. Sistem elektronik harus andal dan penggeledahan serta penyitaan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Yang kedua, bentuk penyajian bukti. Bukti dapat disajikan dalam bentuk asli atau hasil cetak tergantung efektivitas penyampaian di persidangan. Yang ketiga, chain of custody. Merupakan dokumentasi perjalanan bukti untuk menjamin integritas dan keasliannya. Keempat itu peran saksi ahli. Saksi ahli digital forensik membantu hakim memahami bukti teknis dan memastikan keabsahan bukti. Kesimpulannya, hukum cyber hadir sebagai respons atas perkembangan teknologi informasi dan aktivitas di ruang digital. Undang-Undang ITE menjadi dasar hukum utama dalam mengatur transaksi elektronik dan penanggulangan kejahatan cyber di Indonesia. Kejahatan cyber bersifat lintas batas sehingga membutuhkan pemahaman yurisdiksi dan asas hukum pidana. Penegakan hukum cybercrime sangat bergantung pada keabsahan alat bukti elektronik dan dukungan digital forensik. Dengan regulasi dan kerjasama yang baik, keamanan dan kepastian hukum di ruang digital dapat terwujud. Ya, mungkin ini sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.